Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk apa yang sudah Bapa lakukan bagi kami. Pengorbananmu lebih dari cukup untuk kami, sehingga kami boleh selamat, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Semua adalah kasih karunia-Mu. Sampaikan firman-Mu, tuntunan-Mu dalam ibadah WRC hari ini Tuhan. Berkati semua umat-Mu, baik yang di Balarea maupun yang di rumah, dan juga berkati hamba-Mu yang Kau beri kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk, tos jarak jauh kiri kanan depan belakang, katakan shalom. Haleluya, silahkan duduk saudara. Baik, sekali lagi shalom. Juga yang di rumah shalom semua, baik. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berbunyi, baca sama-sama. Karena saya mengajak Anda kalau membaca jangan dalam hati, sebab hagah artinya menggumamkan, mendeklarasikan dengan mulut kita. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ingin mengupas bagian A saja. Firman Tuhan berkata begini, lihat saya, yang di rumah juga perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan yang saya garis bawahi, imamat yang rajani. Saya mau kita baca sama-sama 2, 3. Imamat yang rajani. Sekali lagi, imamat yang rajani. Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan Anda dan saya imamat yang rajani. Mari katakan dengan saya apa? Imamat yang rajani artinya saudara dan saya adalah imam-imam dan raja-raja dalam keimamatan perjanjian baru. Kok enggak amin? Perhatikan, kalau Anda teliti dengan kata imamat yang rajani, ini powerful sekali. Wahai saudara, Tuhan berkata, tetapi kamu imamat yang rajani. Tetapi kamu adalah imam dan raja. Halo? Tolong lihat saya. Ini belum pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Saya ulangi lagi. Dalam perjanjian lama, saudaraku, tidak pernah ada dan tidak mungkin ada seseorang punya 2 jabatan, imam sekaligus raja. Saya ulangi lagi. Di dalam perjanjian lama tidak pernah satu orang dalam posisi yang sama, termasuk Daud. Dalam status yang sama, satu orang dengan 2 status yang sama, sebagai imam dan sebagai raja. Tetapi itu terjadi ketika tirai bait suci terbelah. Anda dan saya menjadi imam sekaligus raja. Halo, katakan saya imam, saya juga raja. Amin.
Anda sekaligus imam, sekaligus raja di waktu yang sama. Halo? Ya, di perjanjian lama, saudaraku, imam di waktu yang sama nggak bisa jadi raja. Raja di waktu yang sama nggak jadi imam. Tetapi dalam keimamatan raja kita, Yesus, saudara dan saya menjadi imam dan menjadi raja di waktu yang sama. Halo? Yang semangat dong, amin. Di waktu yang sama, bilang kiri kanan, kamu imam sekaligus juga raja. Amin. Di dalam keimamatan, Yesus sebagai imam dan raja. Anda dan saya imam dan raja di waktu yang sama. Artinya, saya mau Bapak Ibu, inilah yang disebut urapan double porsi. Ya, kenapa? Sebab Daud saat dia jadi raja, dia nggak jadi imam. Ketika dia menjadi imam, dia bukan raja. Saudara, memang Daud menjadi nabi juga, dia jadi imam juga, dia juga raja juga, tapi tidak di waktu yang sama. Tetapi saudara dan saya lewat kematian Yesus di kayu salib, Pak Jimmy, Bu Verako, kita semua menjadi imam dan raja di waktu yang sama. Maka dengan dua jabatan ini, halo, pergunakan urapan double porsi sebagai imam dan sebagai raja, saudaraku, dalam situasi apapun terkhusus, gunakan urapan double porsi dalam perkataan sebagai imam dan sebagai raja. Anda bisa mengatakan, mengeluarkan perkataan sebagai seorang imam sekaligus sebagai seorang raja. Raja memerintah bukan dengan bekerja bukan dengan ototnya, tapi raja bekerja dengan apa? Perkataannya. Kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aha, yes, karena titah raja berkuasa. Siapa raja? Anda raja? Kalau setengah tiang, setengah raja. Ini tinggi-tinggi dong. Titah raja berkuasa. Perkataan saudara berkuasa. Bilang kiri kanan, perkataan saya berkuasa. Amin. Hati-hati saudaraku. Maka saya bilang gini, malam ini saya mengajar Anda menabur benih perkataan sebagai imam dan juga sebagai raja. Halo? Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, titah raja berkuasa. Perkataan Anda berkuasa. Kata-kata Anda berkuasa. Maka kenapa saudaraku, keluh kesah, ngomel, menggerutu tidak mengubah apapun, justru memperburuk dalam situasi yang semakin jelimet, complicated. Kenapa? Karena perkataan saudara berkuasa. Maka Bapak Ibu, Yesus sebagai imam, Yesus sebagai raja, ketika menghadapi kematian Lazarus, dia mengucap syukur, dia tabur perkataan syukur. Setelah itu saudaraku, sebagai raja, ingat, sebagai imam, dia naikkan syukur. Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan kemudian dia berdiri di depan kubur. Sebagai raja, dia berkata, Lazarus, keluarlah. Lazarus keluar dari kematian. Sekaligus dia menggunakan double porsi sebagai imam dan sebagai raja. Bapak Ibu, perkataan saudara sebagai raja itu powerful, penuh kuasa. Haleluya, amin. Nah, kemudian perkataan imam, apanya Pak penuh kuasa? Dalam Ulangan pasal 21 ayat 5 kita melihat, imam juga punya otoritas dalam perkataannya. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Sama-sama baca.
Kurang keras dan untuk apa? Memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus. Wow. Coba baca sekali lagi dengan suara keras, tempo pelan. 1, 2, 3. Untuk melayani Tuhan dan untuk memberi berkat. Nah, lihat baik-baik, lihat saya sekarang. Sebagai imam, Anda diberi otoritas untuk melayani dia. Dulu dalam perjanjian lama, suku Jawa, suku Chinese mana boleh melayani, hanya suku Lewi. Dan untuk memberi berkat, berarti perkataan saudara, lihat baik-baik, lihat saya, itu melepaskan berkat. Dalam rumah tangga, Pak Miming, Pak Jimmy, Pak Ferry, Pak Wasis, Pak Priam, Pak Eka, Pak Ridwan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, ini melepaskan berkat. Nah, selama ini apa yang keluar dari mulut kita? Melepaskan berkat buat anak-anak, melepaskan berkat buat masa depan. Kalau gitu hanya bapak-bapak saja, Pak? Tidak, ibu-ibu juga. Kan ini nggak bergantung, saudaraku. Imam dan raja bukan berarti laki-laki, perempuan juga. Siapa yang perempuan angkat tangan? Siapa yang laki-laki angkat tangan? Siapa yang bukan dua-duanya angkat tangan? Enggak ada kan? Nah, saudara, untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Terus, saudara, menurut putusan imamlah setiap masalah, setiap perbantahan, setiap hal luka melukai, setiap fitnah, setiap perguncingan bisa selesai. Kok enggak amin nih? Dari sini, saudara, saya nangkep. Kalau Anda bapak dan ibu rumah tangga, Anda bisa melepaskan berkat adikodrati buat anak-anak Anda dengan perkataan Anda sebagai imam sekaligus sebagai raja. Kalau Anda pengusaha, Anda akan berdiri lebih tinggi dari pengusaha dunia. Anda bisa melepaskan berkat untuk usahamu sebagai imam, dan Anda bisa sebagai raja mengambil berkat untuk saudara dengan otoritas perkataan. Halo? Masalahnya, apakah selama ini kita menggunakan pengurapan otoritas double porsi, baik sebagai imam dan sebagai raja? Bukan salah satu, tapi dua-duanya menjadi satu dalam diri Anda. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ini hanya terjadi dalam keimamatan Raja Yesus Kristus. Sebaliknya, saudara, kenapa banyak kejadian buruk terjadi dalam hidup umat Tuhan? Karena mereka berpikir iblis punya kuasa dengan kata-kata. Halo? Dengarkan baik-baik. Iblis tidak punya kuasa dengan kata-katanya. Sebab iblis bukan imam dan iblis bukan raja. Anda punya kuasa lebih dari iblis. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes. Yang bisa iblis lakukan adalah masuk di dalam pikiran saudara, mempengaruhi saudara dengan mengatakan, mungkin saudaraku ada perkataan, nah loh, seperti kami selalu saya katakan, saudaraku, di mana? Uganda, Nigeria, di tempat gerejanya Pastor Chris Oyakhilome, Pastor Munci baru pulang minggu lalu dari sana. Mereka ibadah, saya perhatikan ya di medsos.
Mereka ibadah tanpa ada satupun yang pakai masker, saudara. Tapi herannya juga nggak ada yang kena. Nggak ada yang terpapar. Kenapa? Karena mereka memasukkan ini loh, otoritas imam dan raja di dalam pikiran dan hati mereka. Sementara banyak orang Kristen lebih memilih, saudaraku, bukan perkataan Tuhan, tapi menyetujui perkataan iblis. Sehingga waktu saudara setuju dengan perkataan iblis, maka perkataan Anda yang disusupi oleh perkataan iblis tadi menjadi berkuasa. Tapi sejatinya iblis nggak punya kuasa, sebab iblis bukan imam dan iblis bukan raja. Andalah imam dan raja. Katakan amin. Saya imam dan raja. Nah, iblis akan mengatakan begini, saudara. Ya, akan menakut-nakuti saudara lewat peristiwa, lewat keadaan, lewat orang-orang. Walaupun orang itu mungkin sengaja pun ataupun tidak sengaja, dia akan menakut-nakuti, mengintimidasi, sehingga membuat kita akhirnya menyetujui apa yang iblis lakukan bagi kita. Kasih contoh, saya beri contoh. Sering saya ketemu dengan jemaat yang cerita begini, Pak, itu loh Pak, ada pendeta penuh urapan, umur belum 40 udah kena stroke Pak, mati. Itu kan bisa nakut-nakuti. Walaupun itu mungkin dia hanya cerita apa adanya, tanpa maksud. Pak, itu ada loh Pak, lagi badminton Pak, anak Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba jantungnya copot Pak. Saya melayat, mana jantungnya yang copot? Gak ada, saudaraku. Saudaraku, waktu Anda mendengar perkataan-perkataan seperti ini, iblis tunggangi untuk menakut-nakuti Anda dan membuat Anda menyetujui. Itu juga akan terjadi kepadaku. Nah, waktu Anda menyetujui, perkataan Anda sebagai imam dan sebagai raja itu berkuasa, itu terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan setuju dengan perkataan iblis. Katakan amin. Ini hari ke-710 kita perjamuan Tuhan. Dan terus saya deklarasikan, saudaraku, dalam nama Yesus, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Saya terus deklarasikan, tidak ada wabah yang menular yang bisa kena aku. Dalam nama Yesus, aku deklarasikan, kalaupun ada yang kena jemaat, saya berdoa tidak mematikan, sembuh. Nah, itu saya percayai. Apalagi saudara kun, belum tentu juga orang COVID kan, pilek juga dites COVID, saudara. Betul apa betul? Oh iya, saudara. Namanya begitu bisa salah. Ya, makanya Bapak Ibu lebih percaya firman Tuhan atau percaya perkataan setan. Selama kita memandang terus tahta kemuliaan, ingat, gak ada seorang yang bisa berjalan di atas air, di suasana badai maupun di suasana teduh. Jadi yang membuat Petrus tenggelam bukan badai. Kalaupun suasana teduh, apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Tidak juga. Apa yang membuat Petrus berjalan di atas air? Kasih karunia. Maka hal yang sama, Anda bisa berdiri tegak, baik di suasana teduh maupun di suasana badai, karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Selama Anda memandang kasih karunia Tuhan, ingat, ke tahta kasih karunia, Anda akan mendapati kasih karunia. Kembali ke tadi, saudara. Menurut keputusan imam, hal luka melukai, hal fitnah memfitnah. Ini luka melukai ini kan bukan hanya bicara luka lecet, luka melukai hati, fitnahan, perguncingan. Menurut keputusan imam itu selesai. Maka Bapak Ibu, setiap kita Anda menghadapi fitnahan, apa yang harus Anda katakan? Anda imam, dalam nama Yesus, aku perintahkan berhenti. Selesai, saudaraku. Kok nggak amin ya? Amin. Sebagai pengusaha, Anda berdiri lebih tinggi dari pengusaha dunia, karena Anda imam, Anda raja. Sebagai imam, Anda melayani Tuhan, dan Anda melepaskan berkat buat bisnismu. Saya ulangi lagi, katakan saya pengusaha. Sebagai pengusaha, saya melepaskan berkat. Tuhan, aku percaya Tuhan sudah memberkati usahaku. Tuhan memberkati begini, Tuhan mengcovering, Tuhan begini, Tuhan begini. Dalam nama Yesus, sebagai raja,
Anda deklarasikan, Anda panggil semua berkat untuk datang ke bisnismu. Perkataan imam dan perkataan raja berkuasa. Praktekkan, saudara. Halo, jangan amin-amin aja, praktekkan. Katakan yes. Maka amin, saudara. Kata merenungkan dalam bahasa Inggris menghayati, tapi dalam bahasa Ibrani haga. Haga itu apa? Menggumamkan, memperkatakan. Waktu kita memperkatakan bukan menggerakkan Tuhan menolong kita, tapi menggerakkan kita yang ragu-ragu menjadi percaya. Begitu kita percaya, kemuliaan Tuhan turun. Begitu kita percaya, mujizat terjadi. Itu, saudara. Halo? Amin. Maka dengar, sebagai imam dan sebagai raja, Anda bisa berkati anak-anakmu. Dan sebagai raja, sebagai imam, Anda lepaskan berkat buat anak-anakmu. Maka berkat adikodrati turun buat anak-anak saudara. Sebagai raja, Anda panggil saudaraku. Ingat, raja, titah raja berkuasa. Anda panggil perlindungan Tuhan. Malaikat itu diciptakan Tuhan untuk melayani Anda. Dan malaikat itu perlu instruksi Anda. Maka waktu Anda berkata, malaikat, aku perintahkan engkau di dalam Yesus, jagai anakku saat sekolah, lindungi dia. Aku berdoa dalam nama Yesus, pagari dia. Saudaraku, maka engkau akan lihat penyertaan Tuhan. Amin. Kalaupun anakmu sedikit-sedikit badung, malaikat Tuhan tetap jaga. Memang agak repot dia, saudara ya. Haleluya. Ya, kejadian revival Maret tahun 2014, saudara, malaikat dibikin repot. Tapi saya ngerti, kenapa? Sebagai imam, sebagai raja, saya berdoa, Tuhan memagari dia. Maka saudaraku, mobil hancur, tapi dia selamat tanpa satu tulang pun patah. Kenapa? Perkataan imam, perkataan raja berkuasa. Amin. Pulang dari sini, sambil jalan di mobil, Anda lepaskan perkataanmu sebagai imam, sebagai raja. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Urapan double porsi. Nah, sekarang saya mengajak Anda di bagian terakhir tentang pengucapan syukur. Mari kita lepaskan ucapan syukur ini sebagai imam, juga sebagai raja. Nomor 12. Karena kami selalu kita sampai di 11, sekarang kita di nomor 12. Haleluya. Jemaat yang di rumah juga, ayo kita baca sebagai imam, sebagai raja. 2, 3. Untuk berhasil. Rancangan Tuhan untuk Anda apa? Saudaraku, apa sih paling menyenangkan hati Bapak? Anaknya berhasil. Saudaraku, Bapak maupun anaknya 17 pun dia mau anaknya 17-17-nya berhasil. Saudaraku, kerinduan Tuhan untuk Anda berhasil itu lebih besar daripada kerinduan Anda untuk berhasil. Maka deklarasikan ini, 2, 3. Aku telah dirancangkan oleh Tuhan Yesus untuk berhasil. Lebih keras lagi. Amin. Amin. Sebagai apa Anda ngomong? Imam dan raja. Urapan perkataan double porsi. Kita sedang menabur ucapan syukur. Ya, kembali ke judulnya dulu saudara, supaya Anda ngerti ya. Judulnya, kenapa kita mengucap syukur? Karena ini, ya, aku bersyukur karena, kembali ke nomor 12. 1, 2, 3. Aku bersyukur karena, nomor 12, aku telah dirancangkan oleh Tuhan Yesus untuk berhasil. Amin. Percaya? Apapun yang kita kerjakan, Tuhan merancangkan berhasil. Jangan pikirkan kegagalan, pikirkan keberhasilan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayatnya, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudaraku, saya mengucap syukur. Artinya kalaupun hari ini Anda ada di dalam kegagalan, bukan ucapkan syukur kegagalan Anda, tapi ucapkan syukur dengan urapan double porsi sebagai imam dan raja. Aku bersyukur karena Tuhan merancangkan aku untuk berhasil. Katakan amin. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia. Tepuk tangan dan berkata amin. Nomor 13, saudara, nomor 13. Langsung nomor 13. Yuk,
Aku bersyukur dan sebagai imam dan raja, aku mengatakan apa? Aku adalah kepala, bukan ekor. Aku diberkati di kota, aku diberkati di ladang. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan bukan memberkati tempatnya, Tuhan memberkati orangnya. Siapa orangnya? Anda. Jadi mau dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda bisnis, dimanapun kita menggembalakan, saudaraku, Tuhan memberkati saya. Amin. Saya katakan ditaruh Tuhan di Amerika, pasti juga diberkati. Tuhan taruh saya di desa, juga pasti diberkati. Aku diberkati di kota, aku diberkati di ladang. Bukan Tuhan berkata, aku memberkati kota, aku memberkati ladang. Bukan. Tuhan memberkati kitanya. Nah, kitanya ada di mana? Di bisnis truk. Tuhan memberkati kamu di trukmu itu. Seperti Pak Miming bisnis truk, Pak Jimmy bisnis kain, ya, Pak Priam batubara, namanya sekarang marganya Priam batubara, saudara gitu, ya, Pak Priam ya, batubara, betul, batubara di Jambi ya, batubara, saudaraku, Tuhan memberkati, bukan batubaranya, Pak Priamnya, amin. Pak Ridwan rental mobil, Tuhan memberkati Pak Ridwannya, dan tentunya mobil-mobil yang dipegang oleh Pak Ridwan. Saya udah doain gini nggak amin juga Pak Ridwannya, tadi ya, mau saya cabut perkataan berkatnya atau gimana ini? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberkati siapa ini? Pak Erlan. Saudaraku, dalam pekerjaannya. Nah, jadi saudaraku, dimanapun Tuhan memberkati kita. Ayo, katakan sebagai imam dan raja ya, double porsi ya. Nomor 14, saudara. Sebagai imam dan raja, ingat kita ngomong gini sebagai imam juga sekaligus sebagai raja, sekaligus dalam waktu bersamaan. Di perjanjian lama, imam dan raja dua posisi yang terpisah. Nggak bisa dalam waktu bersamaan jadi imam dan juga jadi raja. Tapi dalam perjanjian baru, kita di waktu bersamaan, kita imam, kita juga raja. Halo, baca sama-sama, 1, 2, 3. Oh iya, sebab Anda imamat yang raja nih. Yes, kita mengucap syukur. Saudaraku, kita bukan mengucap syukur krisisnya, kita nggak mengucap syukur pandeminya, tapi di tengah situasi yang tidak baik 2 tahun ini, kami mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan aku, Engkau tidak meninggalkan aku. Buktinya kita sehat semua toh hari ini. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Amin. Anda masih bekerja, Anda masih bisa makan, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Ucapkan syukur itunya. Amin. Maka firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Memang keadaannya lagi nggak baik, tapi Tuhan tetap baik buat kita. Nomor 15. Amin. Baca, aku bersyukur karena adalah seperti mengalami hari-hari surgawi di muka bumi. Sekalipun mungkin hari ini belum, tapi justru apa? Kalau Anda pesimis, Anda setuju dengan perkataan iblis, alah rumah tanggamu kayak neraka, hari-harimu kayak neraka, dan Anda iya ya, terjadi. Tapi waktu Anda sebagai imam dan raja berdiri dan berkata, hidupku dan keluargaku mengalami hari-hari surgawi di bumi seperti di surga, terjadi, saudaraku. Halo, amin. Siapa yang rindu? Angkat tangan yang rindu. Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Kalau setengah tiang nggak ngalamin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Oke, nomor 16. Ya, 2, 3. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apapun yang aku lakukan. Siapa yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air? Anda sebagai imam, sebagai raja. Apapun yang Anda lakukan berhasil. Sekarang mulai merangkah bisnis, saudaraku. Buka sumur-sumur baru. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, anak-anak muda, nggak amin, berarti udah tua semua ini. Yang tua kan cuma Ci Ana, kenapa yang lain ikut-ikutan Ci Ana? Holy, kamu sama Ci Ana imbang, umurnya beda setahun, enggak kan? Amin dong. Haleluya. Apapun yang aku lakukan pasti berhasil. Ya, itu Mazmur 1 ayat 3. Ya, makanya saudara direnungkan, dihagah, dikunyah, dikeluarin, dikunyah lagi, masuk ke mulut, masuk ke lambung, saudaraku, ke usus 12 jari. Betul ya, usus 12 jari, Gus? Ya, Gus mah iya aja, padahal nggak ngerti juga.
Tapi jangan anggap enteng. Gini-gini saudaraku mantan bintang film. Ya, figuran saudara. Muncul berkali-kali, muncul setengah menit, mati, nanti muncul lagi di menit keberapa. Gitu Gus saudara. Betul Gus? Iya, makanya Bapak Ibu, dia pakai baju juga harus double saudara. Coba Gus, itu double atau enggak? Hah? Double kan, coba dibuat gini kan, satu ini gini aja. Nah, tuh kan ada birunya. Nah, nanti saudaraku ibadah jam berapa nanti dia yang pakai biru. Nah ini figuran. Oke, terus saudara. Oke, yuk. Sebagai imam dan sebagai raja aku bersyukur karena katakan terus, aku memiliki pikiran Kristus. Berarti saudaraku nggak terbatas Anda kuliah di mana, SMA atau kuliah, Anda S1 atau S2, Anda punya pikiran Kristus. Kalau punya pikiran Kristus, apapun masalah yang rumit bisa selesai. Sebagai imam Anda menyelesaikan semua hal luka melukai. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau saya dalam spirit ya, saya ngeliat ada perbantahan di mana saya saya berdoa sebagai imam. Aku perintahkan setiap roh fitnah selesai, berhenti. Nah, ya jadi pendoa-pendoa Yeyen, Pak Ferry ya, tim PW, tim PPG ya, saudaraku tim Umas. Kalau di antara PPG Umas ada perguncingan, kita sebagai raja langsung deklarasikan dalam nama Yesus, setiap luka melukai, setiap fitnah aku perintahkan selesai saudara. Yes, amin. Jangan setuju dengan omongan iblis, lah kayaknya akan masuk lagi nih. Enggak saudara. Terus 18, aku memiliki urapan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada dalam diri saudara. Sebagai imam diurapi Roh Kudus, sebagai raja diurapi Roh Kudus, double porsi. Wow, ini yang Elia iri sama kita. Ini yang Daud iri sama kita. Mereka nggak ada di sini saudaraku. Makanya kalau dibilang saudaraku ya, ada saya dulu setuju dengan wah kita ini adalah generasi Yosua, kita ini generasi Daud. Bukan, kita generasi Yesus. Amin. Ini bukan lagi zamannya Elia, bukan lagi zamannya Yeskiel. Saudara, ini zaman siapa? Zaman Yesus Kristus dengan Anda. Haleluya. Yes. Yeskiel, Elia itu nabi, itu imam, tapi bukan raja. Saul raja, tapi bukan imam. Daud pernah jadi raja, pernah jadi imam, tapi nggak sekaligus. Tapi kita imam dan raja sekaligus. Gunakan urapan double porsi ini. Amin. 19. I can do all things. Wow. Ya, kita udah jelaskan ayat ini udah banyak sekali. Aku dapat melakukan apapun di dalam Kristus, ya, yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Nomor 20, sebagai imam dan raja saya bersyukur karena Tuhan Allah memenuhi segala keperluanku dan kebutuhanku seturut kekayaan dan kemuliaannya. Ini diperkatakan terus, ingat, halo. Dia memberi bukan menurut kekayaan kita, menurut kekayaan dia. Kekayaan manusia terbatas, Pak, Bu. Amin. Halo, kekayaan manusia punya uang 5 miliar, diminta 1 miliar, tinggal 4. Tapi Tuhan punya 5 miliar, katakan dia ambil 3 miliar, nggak kurang tuh 5 miliarnya. Tapi Tuhan bukan punya 5 miliar, nggak terbatas. Maka saudaraku, dia memberi kepada kita seturut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Nomor 21. Haleluya. Baca sama-sama. Amin. Saudaraku, sebagai imam dan raja, Anda bersyukur dan Anda menyatakan pernyataan imam, ya. Tidak ada satupun senjata yang di tempat dapat mengenaiku. Ya, nggak ada senjata, santet, guna-guna, saudaraku, bacok, racun, nggak ada. Termasuk apa? COVID-19. Kalau itu senjata kimia, nggak bisa mengenaiku. Kalaupun sempat kegigit seperti Paulus, udah. Haleluya. Loh, saya saudaraku di masa pandemi saya keluar masuk rumah sakit, doain orang sakit, saudaraku. Borromeus, Advent, macam-macam. Saya perkatakan ini, nggak ada satu senjata
Kalau COVID ini senjata kimia, enggak juga mengenaiku. Kalau ini wabah menular, apalagi tidak akan kena aku. Saya deklarasikan. Maka tiap minggu dicolok. Minggu depan saya ke Pontianak lagi, pasti dicolok lagi kan. Nah, saya katakan pasti negatif lagi. Begitu saudara. Amin. Haleluya. Oke ya. Terus saudara, nomor 22. Aku diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, lebih dari cukup kuasa dalam diriku untuk membangkitin orang mati. Makan doain orang sakit. Sudah saudara. Ini Anda imam, Anda raja, perkatakan ini. Nomor 23. Sesuatu yang jahat tidak dapat menguasaiku, dan tidak ada satupun tulah dan penyakit yang dapat menghampiri. Bapak Ibu, ini akan jadi kuasa kalau Anda memperkatakannya. Kalau cuma Anda melihatnya, makanya baca Alkitab. Waktu Anda mendapatkan rema, jangan hanya mantuk-mangguk, baca dengan keras. Maka saudaraku Harvest kalau baca, saya suruh baca. Jangan begitu bacanya yang benar. Ya diulangi lagi. Kadang-kadang kan anak malas kan, cepetin aja. Nggak bisa, harus baca yang benar. Sesuatu yang jahat, 23. Sesuatu yang jahat tidak akan dapat menguasaiku. Tidak ada satupun tulah dan penyakit yang dapat menghampiri rumahku. Amin Pak Kos. Iya, nggak ada yang bisa menghampiri. COVID-19 lihat wajahnya Pak Kos takut. Kok nggak amin, malah ketawa. Amin dong. Amin Irma. Amin. Ya Gus ya. Amin. Oke, nggak ada penyakit yang dapat menghampiri rumahku. Halo? 24. Tuhan Yesus ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Nggak ada. 25, saudara. Aku bersyukur aku memiliki kasih yang sempurna yang melenyapkan segala ketakutan. Ini diucapkan, dideklarasikan sebagai imam, sebagai raja. Dan yang terakhir 26. Wah, sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ini ayat ini yang saya dapat waktu mata saya divonis glukoma. Yesus nggak kenal glukoma, maka aku pun juga nggak mungkin kena glukoma. Saya deklarasikan seperti itu. Saya makan tubuh dan darah Tuhan. Setiap perjamuan saya makan mata Tuhan Yesus. Dan betul saudara, terjadi. Nah hari ini saudaraku, seperti Yesus di dunia sehat, Anda juga sehat. Amin. Saya nggak pernah baca Yesus dikerokin masuk angin saudara. Maka seperti itulah Anda juga sehat. Kok nggak amin saudara? Amin. Seperti Yesus makmur, nggak pernah kekurangan. Butuh kendaraan, ada kendaraan tersedia. Butuh untuk ngasih makan orang, ada. Seperti itulah saudara. Waktu Anda pandang, kalau ada, sementara saya khotbah ini, Bapak Ibu Saudara di rumah, yang mungkin ada cancer prostat, mungkin cancer kandungan rahim ya, cancer rahim atau cancer apapun, pandang Yesus, seperti Yesus sehat, aku sehat, itu terjadi. Anda yang mungkin hari ini terpapar, saudaraku, bilang seperti Yesus sehat, aku sehat, kesembuhan terjadi. Sehat, kuat. Anda imam, Anda raja yang punya otoritas double porsi. Ingat, ini yang orang di perjanjian lama nggak punya, tapi saudara dan saya punya. Sebagai imam, kita melepaskan berkat. Sebagai raja, kita punya titah yang berkuasa. Artinya, Anda bisa melepaskan berkat untuk keluargamu. Anda bisa melepaskan berkat untuk bisnismu. Anda bisa melepaskan berkat untuk anak-anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk pekerjaanmu. Anda juga menarik berkat sebagai raja. Perkataan Anda berkuasa. Praktekkan dan engkau akan melihat dalam 1 bulan ini sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab Anda adalah imam dan Anda adalah raja yang berkuasa. Bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Amin, amin. Ambil kunci C. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, aku tetap percaya. Angkat tanganmu. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yang di rumah juga panggil berdiri. Terserah, Anda adalah imam dan raja. Mari gunakan otoritas double porsi sebagai imam, sebagai raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari katakan dari awal sama-sama. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, aku tetap percaya. Ku percaya
Mari Bapak Ibu angkat roti dengan tangan kanan kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu membuat saudara dan saya masuk dalam keimamatan rajani. Anda di waktu yang sama hari ini, Anda adalah imam sekaligus raja. Sebagai imam Anda bisa melepaskan berkat untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk rumah tanggamu, untuk bisnis dan pekerjaanmu. Lepaskan berkat. Sebagai raja, Anda bisa memerintah dan mengambil berkat-berkat yang ada. Angkat roti dengan tangan kanan saudara yang di rumah juga. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah." Saudaraku, perjanjian baru dimulai dari saat Yesus tercurah di Kalvari. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Kami imam dan raja, dan dengan otoritas sebagai imam dan sebagai raja, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka kuasa pengucapan syukur terjadi dalam hidup kami. Dan juga sebagai tanda syukur kami akan membawa persembahan ini. Berkati setiap tangan yang memberi, yang menabur, persepuluhan, persembahan syukur, benih mereka lipat gandakan. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.